oral aja instead of like ke materi ya. Dan semoga kalian bisa mencatatnya buat MOM-nya, buat taking notes. Bukan yang kalian bisa taking notes dari apa yang aku bakal sampaikan. Oke. Oh ya, berhubung kemarin aku nggak datang kan ya, jadi nanti mungkin aku lebih banyak mau minta review dari kalian, gimana aja kemarin prosesnya, apa yang kalian dapat gitu dari ini, biar aku bisa dapat gambaran em, tentang yang materi yang udah kalian dapat dari ininya, speakernya. Siapa sih speakernya? Aku lupa. Janji ya? Hold on, my phone mana ya? Apa? Redwig. Oh iya, oke. Eh, bentar, aku lupa. Oh iya, tadi mana Clarissa? Clarissa, oke. Kok malah di Tin sih? Clarissa, halo Clarissa. Aku belum kenal kamu. Mungkin kamu bisa open mic dan open cam kah? Okay. Uh, Sorry, it's dark. So, do I introduce myself? Yes, you can. Okay, so my name is pretty long, but you can just call me Claire. Mm-hmm. Um, I am in the I'm in the engineering faculty and I'm studying architecture in the international class, Mm-hmm. which is why I might be offline sometimes because schedule is really busy. Um, Okay. Okay. uh, And what batch are you in? 2023. 2023. Oh, so you're a freshman. Okay. And what are the activities that you are currently doing? Activity. Yeah, activities like organizations or projects. Oh, one of them right now I'm in the Easter celebration committee, Mhm. which is for this Saturday and that. Um, Another thing I'm a part of is I'm on the design team for Campion, which is like a support run for tech. Okay. Okay, so we have like technique here. Yeah, Okay. Nice to see you, Claire. thank you. You So, too. if you haven't known me well, so I'm Dila. Wait, sorry, kok nama gue belum di I'm Dila, and I'm from University of Indonesia as well, but I'm majoring in English studies. So it's only like your neighbor faculty, English literature from the Faculty of Humanities, and I'm batch 21. But fun fact about me is that I'm still 19, so I actually still fit in for like the 2022 or 2022 batch. But yeah, so don't get things too formal. Like make it like just like enjoy and yeah, gak usah kayak ya gitu banget deh. Okay, then Claire and everybody, welcome to the coaching sessions one for the ASEC Visual Leaders. And without further ado, let's next to the next slide. Jadi, hey Isaac. Coba dong aku bilang, hey Isaac, what's the ini? What's the replies if I call out, hey Isaac, What's What's up? up? What's how do up? you feel? Excellent. Excellent. Okay, done. Great. So the agenda for today is only this short karena kita udah buang sekitar 20 menit karena tadi mulainya 19.40 ya. Jadi 8.40 selesainya nanti. And then for the agenda kayak biasa check in, reflect and review ini buat nanti yang hasil kalian, terus discuss a bit about me, about the communications, dan check out. Untuk check in, I'll start from myself. No phone or no wallet. Kayaknya kalau misalkan ya tinggal di Jakarta, kayak kalau misalkan aku nggak go abroad, aku lebih milih no wallet karena di phone kan udah ada kris ya. Tapi kalau misalkan keluar negeri, aku tuh bingung. Mendingan no phone atau no wallet. Tapi kayak bisa jadi no phone, nggak tahu deh. Soalnya kayak no wallet biasanya tuh aku naruh password di situ. Sementara kalau phone itu nggak ada. Jadi kayak no, but still phone all the way. Karena kita bisa nge-call orang kalau terjadi sesuatu kan. So I'm Dila and I'm checking in. What about Clear dulu deh. Which one do you prefer?
Um, Recently I actually kind of just lost my wallet, so I guess I'd rather go no wallet. I can still survive, but without my phone, like there's no GoPay or there's no Yeah. contact information. So yeah, that's Okay. Thank you, Claire. Others? Anyone wants to pop up? Ada yang mau pop up? Maybe me. Yes. For me, I guess it will be no wallet because actually I like to forget to bring my wallet Mm-hmm. a lot. So yeah. And I think my phone is filled with all the things I need. So no wallet for sure. No wallet. Okay, then. Others? Ada yang mau pop up lagi? Me, It's Kak. Okay. I also pick no wallet because I have everything on my phone. Okay. Yeah, agree. Kayak ini semuanya pasti no wallet sih. Like, I could probably Celine, yes. Yeah. Okay, then. What about Belva? But I guess you I did. choose no wallet because when I go to college, I never, I never, aku jarang kayak bawa dompet gitu sih, bahkan kayak jarang banget, Yeah. jarang Sekarang banget. Kayak iya sih, card everything holder. can use QRIS, Yeah. even in kayak pedagang-pedagang Incoterm itu aja udah bisa QRIS gitu. Iya, sumpah, benar-benar. Kayak setahun sih Starling udah pakai QRIS tahu di mana. Kayak semua orang tuh udah di Iya, QRIS. Oke, tinggal Chinese ya. But you can know what Chinese because I left my phone once. Oh, okay, Chinese. Thank you for the answer. And sekarang kita, kok ini bisa di ini nih? Ya, sini aja. Oke, say hi to your coach. Ini foto belum aku masukin karena aku nggak ngerti cara masukinnya. Maksudnya aku tadi lagi ngotak-atik tapi kayak nggak bisa. Ya udahlah, error. Jadi kayak I'm Fadil Putisari and I'm from English Studies batch 21 and I'm currently my activities currently is interning. Yeah, most of you guys have already known about that. So no need to know more about myself. Nah, belum aku hapus lagi. Ya udah nggak apa-apa. Gini ya. Oh sama ini di record on this computer. Recording in progress. Okay. So for the recap adalah yang pertama aku mau recap handbook review kalian. Jadi aku mau lihat handbooknya kalian dulu. Let's see. Apa yang kalian udah buat. Aku mau coba share screen dan kita baca bareng-bareng ya dari situ. Karena aku sejujurnya aku mau melihat sih handbook kalian tuh kayak gimana. Apa yang kalian jawab di situ. Oh, this one. Discussion result. Okay, is it visible now? Is it visible? Okay. Case study solution. Jadi apa sih yang kalian soalnya tuh apa ya dari case study solution ini actually? Sampai kalian bisa jawab ini pertanyaannya tuh apa? Case study-nya apa? Hmm. Hmm. Oke, oke. Jadi ini adalah metode yang diajarin sama Karit Week ini ya. Si DMA IC untuk communication ya. Terus kalian cuma disuruh buat effective communication plan doang kah? Atau gimana? Anyway, and if anyone wants to pop up, I'm very much glad to know
Hmm. Guys, jadi ini kalian maksudnya em, suruh buat cara effective communication atau kayak ada role playnya gitu? Maksudnya kenapa Selin? Aha, oke. Ada yang ingat gak pertanyaannya kayak gimana? Case-nya, contoh communication case-nya gitu. Jadi kalau nggak salah mereka tuh di apa ya software atau product development gitu dan communicationnya tuh kayak searah banget gitu loh kayak bosnya ngasih ini dan mereka nggak bisa kayak kreatif gitu Oh, something like that terus kita disuruh kasih what they should do gitu hmm, oke. terus mereka kayak apa ya susah nyocokin jadwal atau apa gitu aku lupa. Oke, oke, oke. Oke. Jadi lebih communication in professional settings ya. Dari Divine. Eh, ini ada berapa nih? One, two, three, five. Kalian ada 6. Nggak apa-apa. Aku mau coba satu-satu dari DMAIC ini ngejelasin satu-satu. In Divine, Measure, and Lies. Coba present ke aku deh. Biar aku lebih paham. Siapa aja yang mau. Misalkan ada yang mau Divine, langsung aja pop up ke papa. Ada yang mau Measure, coba ada yang langsung pop up. Tenang nih guys, aku cuma pengen tahu oh begini gitu loh. Karena aku kan nggak datang nih meetingnya nih. Jadi kayak oh kalian kenapa bisa come up with this answer gitu. Oh karena menurut ini gini-gini gitu. Biar aku bisa bayang idenya. Ada yang mau jelasin nggak? Tapi satu-satu ya. Walaupun ada satu yang nggak bakal dapet nanti, tapi nggak apa-apa. Dari D dulu deh Divine. Ada yang mau nggak dari Celine, Belva, Devina? Mungkin Kalau aku tidak, tuh coba Kak yang pertama. boleh boleh. So for D, Hmm. so here we define the problem. What is the Hmm. problem that we are faced that the team is facing? Maaf ya Kak kalau aku batuk-batuk. Ya, nggak apa-apa santai-santai. So first of all, um, waktu itu di case tadinya dibilang, despite having a talented team, the progress is somehow slower than expected. Hmm. And then there are also frequent misunderstandings because they receive vague instructions, I believe, because there's a lack of, well, detail Hmm. from the upper, Hmm. yeah, dari bosnya, I Yep. guess. And also ineffective communication Hmm. mm, because, well, there are limited opportunities for them to meet up and talk, which also connects with the last point, which is lack of meetings due to remote locations because they live far away from each other. So it's very challenging for them to communicate effectively and work together well as a team. Oh, oke, oke. Tapi di sini itu, oke, I see. Thank you, Devina, for the explanations. So slow progress from the team. Frequent honest. Oke, aku tampung dulu dari Devina. Ada lagi yang measure. Sekarang measure. Siapa yang mau ini? Adakah yang mau explain ke aku about measuring untuk define-nya? Aku udah paham nih. Situationsnya kayak gimana yang dikasih dari case tadi. Untuk measure. Actually, what measure is, walaupun ini quality, tapi kayak gimana gitu loh. Ini kerjaan bareng-bareng kan ya kemarin? Hmm. Jadi harusnya kalian paham dong ya. Measure, measure. Ada yang mau measure? Kalau nggak ada, ya I sadly have to pick it out myself. Belva mungkin kamu bisa jelasin measure? Jadi sebelumnya I want to explain the questions first. Jadi kan di sini dia bilang kayak um, however
Despite having a talent team, you've noticed that the project progress is slower than expected, and there Iya. are frequent misunderstanding. Jadi di sini measure-nya tuh kayak track the frequency and network communication relate to issue to lead to misunderstanding. Jadi kayak nggak ada misunderstanding gitu. Mhm. Oke. So ya jadi kayak gitu. Jadi masuknya ini ke measure itu kayak quality-nya apa sih? Kecil banget tuh nggak baca. Coba aku cari DMIT. Kak, yang itu bukan aku, jadi aku kayak nggak terlalu paham, aku yang analyze. Oh, kamu analyze. Terus ini measure Iya. tuh siapa yang jawab kemarin? Ada kalian menjawab measure atau kalian jawab pakai AI? Aku katanya ada yang jawab pakai ChatGPT ini. Atau aku masih nggak paham nih measure nih. Track the frequency and nature of communication related issues that lead to misunderstandings. Gimana how to track the frequency? Claire mungkin? Darren kan di sini udah bilang, Max sudah bilang di sini kalau measure nggak ngerti. Claire? I didn't answer this one also. Sorry, kenapa Claire? I don't understand it that much, but I think it's like trying to find quantitative proof for the definition. So like that's why it said track the frequency and nature communication related issues. Oh, oke. Oke, thank you Claire. Although your voice kinda ini crack, not crack, tapi kayak ini, tapi ya udah nggak apa-apa. Ada yang bisa nambahin lagi nggak mungkin measure? Karena aku masih agak belum jelas. Oke, Celine, go on. Hmm. Hmm. Misalkan ini karena mereka tinggal jauh, terus mereka nggak bisa nentuin waktu yang tepat buat ini. Terus gimana cara nge-tracknya? Apakah kayak buat masing-masing tracker? Aku nggak bisa tanggal segini, aku nggak bisa tanggal segini gitu kan maksudnya? Oh, oke oke oke. Jadi measurements-nya tuh ya tools-nya kayak apa? Terus nanti dibuat dalam bentuk action-nya tuh sepertinya dikontrol ya gitu. Oke, no worries, no worries, nggak apa-apa. What about tadi analyze? Ada Belva ya, analyze. Kamu yang jawab kan, Belva? Iya, Kak. Jadi kalau analyze tuh pertama-tama kan di sini dibilang kayak wait, kayak oh em, yang di soalnya dibilang kayak you notice that the project progress is slower than expected and there are frequent misunderstanding and delay due to communication breakdowns. Terus buat analisnya tuh kayak we have to identify the root cause. Soalnya itu kan akar dari permasalahannya. Terus juga kayak the information things are the root of the problem such as lack of clarity from management, inconsistent feedback, stiff connection with higher position staff resulting in awkwardness to ask for clearer feedbacks and limited opportunity for dialogue. Jadi intinya tuh kayak harus mengidentifikasi permasalahannya tuh kenapa gitu. So Hmm, that's all from ya analisis ya, analisa. Ya, great. For the analyzing udah bagus, dari define sama analyzing udah bagus sebenarnya. Cuman nih kayaknya menurut aku
personally speaking, frankly speaking, kayaknya sebenarnya agak terbalik ya ininya dari ininya sendiri. Shouldn't we like have the analyze first after defining and then we analyzing and then we have come up with measurements ya, but just go on with the mic inilah ya. Kayak seharusnya sih kalian nyadar nggak sih ini harusnya abis define tuh analyze dulu, analyze gimana root cause-nya, and then like we continue with measure instead of like doing measure first. But yeah, no worries. Untuk improve, ada yang mau improve kah? Ada yang bisa jelasin improve ke aku? Feeding improve. Yang belum berarti Chanis, Darren, sama Clarice, sama Claire. Ada yang bisa bantu improve? Untuk review ini sampai 12.20 20.20 ya, 1 menit lagi. Biar aku bisa tracknya cepet. Aku nanti mulur. Gak ada improve kah? Kalau nggak ada, aku tunjuk. Darren. Okay, so for improve, we know that it's not about the people aren't competent, right? Because we know that they are all competent, but what we have to improve is the communication. Nah, dari sini, we want to try and set up an effective communication platform so that they can collaborate on the project. Because the project is about designing a product, designing an app or something like that. So it takes a lot of creativity and like they have to collaborate basically. Um, so we propose that they make a Google Calendar so that they are able to sort of match time zones in which they can meet up and discuss. Or they can also use tracking management tools such as the ones here. Um, and then foster a more collaborative culture so Hmm. that the members can bisa bonding gitu loh. Ya, I see. Ya, actually improve kayaknya agak mirip ya sama control. Kayak gimana kalian bisa mengimprove gitu kan ya, langkah-langkahnya kan ya, kurang lebih seperti itu. Yeah, great. Actually, this is what I like. Ya, pasti harus pakai calendar, ya, tracking management tools is actually great. And that's what Isaac has been implementing. Kalau misalkan uh, aku sebagai experience-nya di Isaac juga seperti itu, ada tools and then ini. And what about control? Like, what makes it different with improve? I think control is more about how we make sure we implement the things that we improved on. Kayak Hmm. apa ya? So that we don't just improve things and then forget about it, but how we implement it consistently. Okay, I see. Okay, then thank you all for the explanations and for the review. And I already have an idea about this. Gue coba ganti share screen dulu ke sini. Great. Well done, everyone. For tak apa jadi ini sih. For like the very first bi-weekly sessions without me, and then aku amazed sama kalian yang nggak ada pertanyaan sama sekali. Jadi aku berarti kalian bisa solve semuanya sendiri gitu kan, tanpa ada ibu kalian ini, and great gitu. And you have come up with this idea. Although some of you probably haven't really exposed to like organizations atau like socializing, tapi bisa come up with this answer is actually great. So praise to you all. Aku mau ini tuh. Keren. And then next we get back to the session. Siap-siap deh. Oke guys, laptop aku nge-lag. Yes.
Tadi Zoom ya. Oke, sorry. And thank you for waiting. Jadi, what is communication? Kalian udah tahu lah ya, is the exchange of meanings and informations and between individuals, gitu-gitu. Tapi, nih, one thing that you guys can take note of communications is that it really means something. Mungkin buat kalian ngeliatnya kayak communications tuh ya udah, yang penting bisa ini gitu. Dan kalau misalkan kalian ngeliat nih ya, aku ngejelasin sambil sambil trace back sama experience aku atau misalkan experience kalian juga ada bisa pop up langsung dan share aja ya. Ini kesannya open floor, tapi um, kalau kalian lihat sekarang tuh Gen Z tuh model communicationsnya kan kayak yang confidence gitu-gitu ya. Nah, itu tuh nggak semuanya tuh masuk ke dalam dunia pekerjaan nanti. Nanti aku bisa jelasin langsung lebih lanjut di situ, communications. Karena kalau misalkan kalian ngelihat culture-nya antara kita sama culture yang di Gen X, itu tuh belum tentu nyambung gitu loh, communications. And that is actually the art of communications because you have to be fit in that many of these situations. Dan communication is not actually about communicating something, tapi dalam communications itu juga ada kayak namanya negotiation. Semisal kalian cuman ngobrol sama temen, tapi kalau misalkan kalian berdua punya ide yang berbeda dan kalian punya dan kalian harus menjelaskan harus come up with satu solution, itu tuh namanya trik negosiasi. Dan itu tuh aku baru belajar di pas working ini. Dan sama sekali ya, pokoknya kalian tuh wajib banget nyoba kayak intern karena itu beneran working setting itu membantu kalian banget, menempa kalian banget. Instead of like, aku ngerasa kayak apa namanya yang udah aku pelajari itu tuh banyak yang sebenarnya tuh mungkin kalau misalkan aku bisa kerja lebih keras di kuliah itu aku bisa engage lebih langsung sama dosen itu ternyata lebih membantu aku dan kayak ikut-ikut organisasi itu sangat banget membantu apalagi not to mention kayak aku bukan mau bragging about Isaac tapi kayak all of the things that I've exposed di culture-nya Isaac itu beneran align sama yang apa apa yang aku dapetin di Telkomsel itu selama aku magang sekarang tuh. Jadi communication is not like about ngomong aja, tapi kalian tuh harus bisa kayak emotional intelligence-nya tuh harus ada. Jadi untuk kalian bisa bisa ngomong dengan baik, itu EQ tuh penting. Menurut aku ya, menurut aku. Karena kan kalian bisa ngebaca orang. Oh, orangnya tuh begini. Nah, itu kalian harus bisa memainkan EQ. Itu menurut personal opinion ya. Nah, dari sini, ih, ngelag lagi. Aduh, coba kita next. Ih, astagfirullah. Nih, kalau di sini ya udah, aku nggak mau terlalu ngejelasin lebih lanjut. For types of communications, ada verbal, non-verbal, with written communications, and then juga visual. Nah, tapi ini nih, lah, sih belum ada ya? Oh ini, salah, sorry ya nih, yang aku bilang. Communication styles. Tolong didengerin ya guys. Ya tolong didengerin. Aku naruh communication styles di sini tuh bukan sembarang communication styles. Communication styles tuh banyak sebenarnya. Bahkan pas aku ngecek di PPT coaching mentor lain, itu tuh communicationsnya ada yang lain lagi. Tapi communication styles yang aku masukin ini communication styles yang aku udah kena expose selama 3 bulan magang. Yang pertama nih dari 4 ini aku menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada direct communications. Direct communications adalah kayak orang yang belak-belakan lah intinya. Expressing thoughts and matter in the explicit way. Itu contoh direct communications. And I'm want to be honest, aku tuh tipe orang yang kadang tuh setiap orang tuh kayak sering ngomong bilang, dia lo kayak lo belak-belakan banget jadi orang gitu kan ya. Nah biasanya kalau di direct communications ini, itu yang take control adalah higher ups atau boss biasanya. Karena dia ngerasa punya control gitu kan ya, punya jabatan. Dan dia kadang lebih ngerasa enak untuk ngomong in explicit way dibanding kalian yang statusnya atau cutting lah ya, cutting sama junior gitu loh. Kadang kalian tuh kalau misalkan ngomong aja tuh kan dipikirin ya. Tapi kalau orang yang punya posisinya lebih di atas tuh ngomongnya tuh kayak udah nggak mikirin aja terserah terserah aja gitu kan ya. Ada yang ada yang punya ini nggak? Punya cerita kayak gitu juga. Kalian kayak indirect communications. Ada pengalaman buruk atau pengalaman ininya nggak? Karena
as someone yang aku ngomongnya kadang belak-belakan, itu tuh aku kadang beberapa kali tuh suka ditegur, coba ngomongnya tuh diperhalus dikit. Dari situ tuh aku belajar, oh ya nggak semua orang mungkin terima kayak gini. Although belak-belakan aku bukan kayak, eh kok PPT lu jelek banget sih, gue nggak suka, nggak kayak gitu. Tapi kayak lebih, oh gitu ya, oh tapi menurut aku tuh gini gitu loh. Instead of like ngasih apresiasi, tapi aku kayak oh iya oke gitu loh. Kalau misalnya oh ya makasih gitu, tapi nggak kayak makasih idenya, tapi kalau menurut aku tuh itu namanya direct communications. Maksudnya itu bukan direct tapi kayak kayak oh ya aku kayaknya kurang setuju deh sama ini. Kalian ngasih valid reasons, makanya di sini it will be effective kalau direct communications ngasih numeric data, valid or real reasons. Kemarin banget hari Rabu kemarin itu aku hari Selasanya tuh aku mau izin ke mentor magang aku bilang kayak aku kan kalian tahu lah ya kalau misalkan sama orang yang jabatan tinggi aku bilang harus basa-basi kan. So aku bilang nih ke mentor, Mas, aku mau izin kalau misalkan hari Rabu tuh aku nggak datang atau alias WFH, aku mau ikut seminar gitu ya. Seminar yang sebenarnya berhubungan juga kantor gitu. Jadi aku bilang kayak gitu, terus kayak terus mentor aku tuh nanya, emang apa yang bisa kamu kasih untuk saya gitu-gitu gitu. Nah, terus aku kasih, oh aku berharap dari seminar ini tuh aku bisa feeding ini gitu. Nah, tapi setelah argumentasi yang cukup lama, kayak ada 15 menit, mentor aku tuh langsung bilang gini, kayak aku masih belum paham deh dengan korelasinya. Bisa nggak kalau ngomongnya tuh diubah? Kayak eh Mas, besok aku bisa nggak ikut acara ini? Sebenarnya nggak tahu tahu manfaatnya apa, tapi bisa jadi place of replacement. Apakah diizinkan? Nah, kalian, makanya kenapa aku bilang EQ itu penting dalam berkomunikasi, or emotional intelligence. Kalian tuh harus paham ketika kalian bekerja, baik bekerja di kantor ataupun di organisasi, kalian tuh harus tahu tipe seperti apa orang yang kalian anggap lawan bicara itu. Nah, mentor aku itu orangnya tuh sukanya yang straightforward, tapi not really in like straightforward yang confidently. Oh, aku tuh begini, ngomongnya tuh begini. Nah, mentor aku tuh kayak punya dua koin berkebalikan. Dia tuh sukanya tuh ngomong straightforward. Kalau misalkan kamu butuh besok mau pergi, tapi acaranya nih belum tentu bagus atau enggak gitu loh. Kamu gak usah terlalu banyak basa-basi. Yang penting intinya kamu mau pergi kan. Mentor aku tuh bilang gitu. Jadi kamu gak usah banyak basa-basi deh sama saya. Kamu mau pergi kan, goal kamu tuh mau pergi kan besok, diizin atau enggak, diizinin tetap. Tapi aku kena kena semprot sedikit dulu gitu, ketahuan kalau aku tuh basa-basi kayak begitu. Tapi dengerin dulu, nah, ada case lagi nih dengan mentor yang sama. Aku waktu itu disuruh pitching untuk ngasih analisa data tentang adalah suatu company gitu. Aku juga, karena aku memang orangnya yang tipe seperti ini, agak belak-belakan, cara ngomong aku tuh juga yang lebih confidence gitu loh, yang kayak, memang, tau gak sih public speaking anak zaman sekarang, yang confidence, yang di TEDx, segala macam gitu lah. Dan aku kayak, udah terpapar gitu ya, maksudnya kayak, apalagi, siapa namanya, Devina, kan kita udah belajar public speaking ya, kita kan belajar public speaking 2 kali, di sastra Inggris tuh kita ada namanya matkul public speaking 2 kali, jadi kayak, ya aku udah nggak terlalu malu lagi untuk public speaking di depan banyak orang. Jadi kayak aku dengan santai aku ngomong kayak, oh ya, kalau menurut aku analisa datanya tuh begini, Mas, begini. Kamu tahu, kan aku itu di magang itu di divisi aku ada 2 orang ya. Terus teman aku kebetulan satu lagi tuh dia ngomongnya tuh yang lembut banget. Oh, kalau ini tuh begini, iya gini. Beda sama aku yang kayak taktet gitu. Oh, ini tuh dari data ini begini. Apalagi dengan body language aku yang kayak gitu. Terus kalian tahu apa responnya mentor aku? Dia bilang gini, "Em, tapi aku nggak cocok deh dengan gaya presentasi kamu. Kamu orangnya terlalu confidence gitu. Aku tuh nggak cocok kayak gitu." Terus kayak aku shock. Selama ini aku jadi organisasi, jadi head, jadi leader segala macam, nggak ada yang komen itu. Baru pertama kali. Dan menurut aku dia punya valid reason, tapi kita juga nggak bisa mengecilkan diri kita. Intinya apa dari situ? Yang aku balik lagi, kita harus punya EQ. Jadi kita harus bisa menempatkan posisinya di mana lawan bicara. Kalau misalkan kalian udah tahu, oh nggak baca situasi, ternyata orang orang yang kita jadi lawan bicara, mentor kita, head kita atau apa, dia sukanya begini. Oke, kita bisa menempatkan diri sebagai bawahan istilahnya. Tapi kalian bisa meragukan kayak, emang salah ya jadi orang confidence dalam ngomong, emang salah ya begini? Enggak salah. Confidence tuh justru penting, apalagi kalau misalkan kalian nanti marketing atau sales kan harus bisa nge-convince orang gitu kan ya. Tapi semua balik lagi, terus kayak aku shock.
kamu tuh terlalu confidence orangnya gitu. Terus kayak, maksudnya mas? Terus masalahnya tuh parahnya lagi tuh gue ngejawab karena gue masih nggak mikir. Terus kayak, oh berarti tuh saya harus ini gini gini ya. Terus kayak dibandingin sama temen gue yang satu lagi kayak, oh iya berarti aku harus lebih banyak jam berapa nih sekarang? Oh my God, 7 minutes. Oke, aku percepat. Oh, kan dibandingin ya sama teman aku yang satu lagi yang ngomongnya tuh pelan-pelan, halus gitu kan ya. Terus kayak, oh berarti aku harus lebih banyak ini ya. Oh, berarti aku tuh ngomong kayak gitu ke mentor aku. Terus mentor aku bilang, ya kamu pikir aja sendiri. Kayak gitu-gitu tuh kamu nggak perlu nggak perlu diomongin. Itu maksudnya apa? Passive aggressive communications. That combines the elements of passive karena dia ngasih sarkas. Dia bilang kayak gitu. Ya kamu pikir aja sendiri. Yang kayak gitu-gitu tuh gak perlu diomongin. Jadi kalian tuh nanti di working tuh harus mentalnya tuh emang udah baja ya. Maksudnya pasti itu aku juga kadang-kadang shock. Karena empat communication styles ini itu masuk ke dalam mentor aku. Direct communications. Kadang dia tuh ngomong tuh ini, tapi kita sebagai bawahan tuh nggak bisa ngomong saklek kayak lala gitu. Tapi dia bisa ke kita gitu loh. Karena kita harus menempatkan diri juga. Nah, tapi perlahan-perlahan kalau kita udah masuk, kita udah bonding, kayak tadi tujuannya adalah bonding. Nah, pelan-pelan mereka bisa tahu nih, oh ternyata apa namanya intern gue tuh kayak begini orangnya, bisa masuk-masuk pelan-pelan. Tapi kalau nggak bisa dari awal tuh ya, kayak langsung membawa ini. Kadang kalau misalkan di tempat kerja kan suka ada senioritas atau apa ya. Dan kalau misalkan kalian di tempat kerja kayak aku di Telkomsel itu isinya orangnya tuh rata-rata yang agak tua-tua semua. Maksudnya kayak mentor aku aja tuh udah umur 40-an gitu ya. Nah, beda kalau kalian kerja di startup, di Shopee, di Tokopedia, masih Gen Z kan. Jadi kayak ininya tuh gapnya tuh nggak terlalu jauh. Jadi kalau kalian ngobrolnya masih kayak satu frekuensi itu nggak apa-apa. Kalian mau se-confidence apapun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian udah masuki ranah yang agak lebih ini, mungkin kalian harus menempatkan dirinya tuh seperti apa. Itu yang aku maksud ke EQ. Dan itu aku juga masih belajar. Walaupun kayak aku di sini ngasih tahu, tapi aku sendiri juga masih belajar. Gitu. Nah, indirect communications. Kenapa mentor aku bisa direct, bisa indirect? Nah, indirect communications-nya mentor aku ini lucu karena dia indirectnya itu ngasih tugas itu tuh selalu setengah-setengah. Aku harus mikir sendiri. Kayak misalkan gini, aku dikasih tugas lewat WA ya, dikasih task gini, 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 gini ya. Aku tuh nggak paham ini tuh maksudnya apa karena cara komunikasinya tuh nggak jelas gitu ya, bukan kayak anak yang zaman sekarang kan yang Gen Z kayak yang jelas gitu kan dikasih per bullet point kali ya, kamu dikasih tugas ini begini begini begini. Aku biasanya kalau ngasih tugas ke anak-anak aku soalnya kayak gitu loh. Nah, mentor aku tuh nggak, tolong buatkan grafik dengan ini, aku tuh nggak paham dengan denom ini itu tuh indirect, jadi kayak ada implicit di situ. Nah, makanya di sini aku bilang it will be effective if you can do recheck or confirming. Karena kadang indirect communications itu ada implicitnya kan. Dan kadang istilah-istilah di orang tua itu tuh nggak se ininya tuh sama kita. Begitu pula yang lain. Kadang ada apa shorten atau bahasa-bahasa tuh yang emang technical. Jadi kalian tuh harus do confirming. Nah, yang ketiga ada diplomatic communications. Di mana aku belajar negotiations ini, diplomatic itu kayak negotiations ya, yang tadi aku bilang negotiations itu penting. Jadi aku waktu di sekitar sebulan yang lalu, aku tuh ada project untuk buka bersama dari kantor. Dan aku disuruh buat projectnya itu dari mentor. Kayak, lo yang ngurusin deh, nih buka bersama sama partner gitu kan. Nah, nggak exactly gue banget, tapi sama temen gue juga, kan kita berdua. Nah, terus dari situ, temen gue itu disuruh ngegolin untuk dapat di hotel A gitu loh. Nah, hotel A-nya nih udah bilang penuh gitu. Temen gue kayak, nggak bisa mas, ini udah penuh, kita gini. Terus beda lah ya, kalau jam terbang gitu ya. Sekalinya mentor aku yang masuk, itu tuh yang tadinya ditolak-tolak banget, itu mentor aku yang nyoba negotiate, itu langsung digolin. Langsung boleh, oh iya bisa, bisa Pak, untuk berapa pak di sini jam segini, gini. Kita tuh bingung, kok bisa? Kayak kita tadi udah nyoba nggak bisa, kita udah nyoba gitu loh, dari yang teman aku ngomong halus, terus aku kayak nyoba convince, ya kan gini mbak, gini aku ngasih valid reason gitu misalnya itu gak goal gitu loh. Nah aku tuh di negotiations ini yang something that you need to apa ya develop pelan-pelan dari negotiations. Biasanya tuh memang butuh jam terbang tinggi, tapi once you know like the core of the core of negotiating with someone, itu tuh mungkin
bisa berkembang seterusnya. Dan gak semua negotiating itu bisa berhasil ya. Bukan berarti inti dari negotiation itu adalah kalian punya ini ya, punya hasil yang kayak a goal, dan itu tuh eh, hasil yang positif gitu. Gak semua negotiation itu berhasil baik. Jadi kayak bahkan mentor aku pun sendiri yang udah jam terbangnya tinggi itu tuh kadang masih bisa aku ngelihat dia negosiasinya masih nggak lancar gitu. Nah, dari communication styles ini adalah communication styles yang aku dapatkan, yang aku paparkan selama ini. Sejauh ini yang baru banget aku dapatkan selama 4 bulan bekerja gitu. Dari situ, em, ini sebenarnya masuk games, tapi kayak mau aku lewatin aja. Dari situ, kalian ada yang mau didiskusiin nggak? Ada yang, atau langsung share aja. Kalau misalkan kita begini, gimana ya? Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak langsung concern? Oke, selain go. Hmm, Oke. Tadi yang pertama untuk ini ya, kalau misalkan ada sesuatu yang ngambang, mendingan dikasih apa-apa. Gini, trik aku nih ya, selama yang aku dapetin, sampai sekarang juga misalkan kayak gitu. Yang pertama tuh aku confirm dulu. Tapi confirmnya nggak kayak, "Em, ini maksudnya gimana ya?" Enggak, aku nggak kayak gitu. Misalkan dikasih suruh buat grafik. Aku buat grafik yang ada yang triliunan gitu kan. So aku nggak paham kan buat grafik. Kamu bayangin lah, aku anak sastra tapi aku buat grafik gitu kan. Something that jauh banget gitu. Aku baru belajar buat grafik pun di sini gitu. Kalau misalnya aku buka-bukaan. Terus kayak aku nggak paham ini. Terus dia bilang denomnya dikurangin. Aku nggak ngerti denom tuh apa. Tapi aku cari dulu. Jadi sebelum you guys confirming, jangan kelihatan kalau kalian tuh kayak anak baru gitu loh menurut aku. Kalian tuh harus belajar juga, namanya magang tuh kan belajar. Kalian cari tahu sebisa kalian. Kalau misalkan kalian udah mentok, kalian tanya. Tapi tanyanya tuh kayak, ini maksudnya gini nggak ya? Tapi instead aku nanya, denom yang dimaksud apakah denom angka, atau denom tahun, atau denom yang ini ya? Instead of kayak, ini maksudnya apa gitu. Jadi kalian tuh kayak ngasih options dari yang kalian ketahuin. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu, kalau misalkan kalian masih bingung juga, baru aku pakai cara yang kedua. Aku kasih dua dua options dari hasil yang udah aku buat. Ada yang denom A, ada yang denom B, misalkan kayak gitu. Nah, Mas, ini yang udah aku buat ada dua opsi. Mungkin bisa dicek dulu mana yang sekiranya cocok. Itu yang aku canangkan. Untuk yang kedua, tadi untuk masalah straightforward atau enggak, yang pertama kita lihat culture Indonesia dulu. Culture Indonesia orangnya suka basa-basi. Jadi kalau misalkan kamu baru datang ke suatu ini, kamu harus bisa adapt dulu. Aku awal pun datang nggak langsung dudut, oh aku begini gitu. Aku diem-diem dulu, aku ngeliat, oh ini begini, oh orangnya begini. And luckily, aku orangnya cepet cepet nangkep gitu. Oh, yang si ini ibunya begini ya. Oh, si ini ibunya gini. Dari cara bicara misalkan sekali dua kali, aku langsung ngeklik. Oh iya, dia sukanya anaknya manis budi. Oh, si mentor aku ini sukanya yang kayak orang-orang Jawa gitu yang ngomongnya kalem, nggak bisa gitu disandingin sama orang yang saklek, yang ngomongnya tegas kayak aku nggak bisa. Jadi aku harus mengikuti alur. Dari situ makanya aku bisa mencocokkan, oh ternyata aku bisa loh. Selama ini aku kira orangnya tuh straightforward terus, karena sampai detik ini pun kayak bahkan suka banyak yang komplain gitu loh. Tapi kayak sejak ini tuh aku bisa menempatkan diri gimana caranya ngomong pelan-pelan, gimana caranya ngomong tegas juga itu. Tapi kalau kamu ngomong kayak gitu,
Biasanya sih ya, yang aku bilang tetapin culture dulu, di mana kamu kerja. Biasanya ini, aku not to be racist, tapi orang Indonesia, misalkan kamu kerja di kementerian ya, misalkan DJP, Direktur Jenderal Pajak. Biasanya kalau kementerian-kementerian gitu, itu tuh culture Indonesia basa-basi, ramah tamah. Tapi kalau kamu kerja di kayak Shopee yang Chinese, they want you to be like in a fast paced. Karena itu kan kayak FMCG sorry ya kalau misalkan ada tersinggung atau enggak, tapi yang kayak Chinese atau yang kayak gitu-gitu, mereka tuh sukanya fast paced, orangnya straightforward. Kamu bisa harus mengikuti cara itu juga gitu loh. Nah, kebetulan aku tuh Telkomsel tuh both. By the way, Telkomsel ini beda ya sama Telkom. Telkom kan lebih ini ya. Telkomsel itu tuh apa namanya? Sahamnya tuh udah dipegang sama Singtel juga. Jadi di kantor aku tuh banyak orang Singapura. Nah, makanya di situ kita bisa menempatkan diri. Kapan aku harus fast paced, kapan aku harus bisa ramah tamah. Kebetulan tapi mentor aku nggak suka orang yang basa-basi. Tapi untuk atasan yang lain suka basa-basi. Nah, di situ aku harus bisa memainkan peran. Oh, ini begini. Sama mentor ini aku harus banyak senyum. Sama mentor ini aku harus bisa jadi orang pinter misalkan. Jadi orang harus yang bisa eh jago ngomong. Karena nih ya, sorry banget ini kelewatan waktunya. Aku nggak suka lewat tapi kayak 20-50 ya. 20-50 ya. 20-50. Kan aku satu lantai itu ada sekitar 20 orang ya yang magang satu lantai, tapi beda-beda divisi. Di divisi aku 2 orang, di divisi temen aku yang satu geng itu ada 5 orang. Di dua divisi ini mentornya berbeda dan cara pola pikirnya berbeda. Mentor aku gak suka cara ngomong yang independen, yang confidence, yang terlalu apa sih, yang sumawa loh istilahnya, yang kayak terbuka gitu kan ya. Nah, sementara mentor temen aku yang satu lagi, dia bilang, kamu tuh jadi orang jangan lempeng-lempeng banget. Kamu tuh harus jadi orang tuh yang pekerja keras, yang kalau ngomong tuh tegas gitu. Jangan yang begini-begini. Dari itu aja tuh udah beda. Jadi kamu harus bisa menempatkan diri. Temen aku tuh ditegur gara-gara dia ngomongnya tuh pelan. Jadi aku mikir, oh gitu ya, lucu ya. Oh gitu ya. Bahkan itu satu lantai loh, beda meja. Jadi kayak dari situ tuh kalian harus bisa agile. Makanya dari communication styles ini, yang aku bilang, EQ itu penting karena kalau kalian udah emotional intelligence udah ini nggak ada hubungan sama mental health, tapi lebih ke emotional intelligence. Kalau emotional intelligence kalian udah baik, itu kalian harusnya udah bisa agile, know how to be flexible, and it's the point of EQ and the communications. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ini games aku udah siapin, tapi berhubung waktunya habis, jadi gamesnya nanti aja. Next, ini kita ini. Ada lagi yang mau ditanya? Yang mau di-sharing gitu? Terus kalian sharing session aja. Ada yang mau di ini kah? Darren, Chanis, Devina, Claire, Delva. Jujur aku seneng banget kalau misalkan kalian mau terbuka, maksudnya kayak mau open gitu. Oh, di aku tuh ininya tuh seperti ini. Communication aku selama ini tuh kayak gini. Sebaiknya gimana ya? Oke, that's a great questions. Selama intern butuh berapa lama? Bahkan sampai detik ini, thank you Janice for the questions by the way. Bahkan sampai detik ini aja, itu communications aku merasa aku masih perlu di diasah. Tapi aku udah berada di posisi stable yang dimana aku tahu ternyata kantor aku tuh begini. It's okay Darren. Itu kurang lebih, aku kan mulai itu dari Februari ya. Kurang lebih kayak 1,5 bulan. Maksudnya kayak sampai benar-benar posisinya stable dan aku tuh nggak no hard feelings with any kind of apa insulting atau kayak yang begini-begini, itu aku no hard feelings sampai 1,5 bulan aku bisa beradaptasi karena kayak this is a very new environment for me dan kayak ya udah gitu loh. Tapi untuk sekarang, sampai sekarang pun aku merasa communications aku masih tetap perlu diasah, tapi untuk kayak udah fitting sama culture-nya tuh kurang lebih 1,5 bulan. Tapi itu tuh beda-beda ya setiap orang. Karena tergantung kalian memahami tuh orangnya kayak gimana. Bahkan temen aku aja, dia butuh waktu cepat kok di untuk ini. Nggak butuh yang lama-lama. Jadi tergantung kesiapan mental dan juga kesiapan em, performa kalian juga. Gitu. We have 3 minutes left. Mungkin dari situ kita bisa evaluation sekali ya, sambil evaluation. Kira-kira kalau dari yang udah aku jabarin, dari yang udah aku ini, evaluationsnya apa nih? Things to stop, continue, and start.
Aku bantu isi di sini, tapi yang mikir harus kalian. Yes, go ahead. Mhm. Yes. Okay. Thank you, Celine. Oh, ini yang lain dong. Aku mau denger pop up. Aku pengen denger suara yang lain dan kayak how you guys think of this. Ada chat satu. Siapa ini? Nah, betul kan, Chanis? Tugas UTS. Coba kalau menurut kamu gimana, Chanis? Untuk evaluations kita. I don't I'm very happy to see you guys dari Devina, Belva, Darren, Claire. Ada yang evaluations kayak sekarang kira-kira things to stop selama kalian communicate apa yang kira-kira atau continue doang nggak apa-apa atau start doang nggak apa-apa. Ada yang mau lagi? Oh, we're running out of time. Kalau gitu, ini aku mau jadiin aja deh evaluations. Tadi kan Celine udah ya, thanks for Celine. Biar kalian semua participate, aku mau evaluations ini nanti pas post ini aja, post Zoom aja. Kalian, oke, sorry, Chinese. Chinese nanti tolong kirim di grup WA ya. Untuk Chinese dan lainnya, things to continue atau start atau stop bisa kirim ke grup WA after this Zoom. Gitu, sebagai post ini aja, post evaluations. Dan gitu, untuk check out. Sekarang check outnya adalah, nah, sorry kalau misalkan ini kayak terlalu working system banget. Aku mau memperkenalkannya kepada kalian, tapi what kind of company do you wish to work? Kalau I personally, I used to dream to work in a like a fashion company because I wanted to be a fashion designer. So like I imagine myself to work in a like magazine or apa gitu. Tapi ternyata pas aku lihat, aku lebih suka kerja di international company gitu. Ya, yang bisa ini aku dengan banyak orang karena aku tuh lebih suka yang instead of like monoculture, lebih suka yang culture tuh banyak gitu. Jadi aku bisa tahu, oh gini ternyata orangnya begini. Oh ternyata orang India tuh suka begini. Dia pinternya di bidang teknik. Oh ternyata orang Singapura tuh pinternya di ngitung-ngitung, di ngomong. Oh ternyata orang Malaysia tuh pinter gini gitu. Coba dong kalau kalian dimulai dari um, Clear. Clear? Hello? Yes? Go ahead. Okay. For the company, I think I want to work in a company where the people are like closer together and there's not like strict seniority or like formality. I heard like the working conditions in Google can be like very open and free. I think that would be a fun environment to work in, especially in architecture. I think that's what I. Okay. Thank you, Claire. Belva, what about you, Belva? I wish I can work in multinational company kayak misalkan
company yang kayak Unilever atau startup soalnya itu kebanyakan kan masih Gen Z gitu ya, jadi kayak gapnya tuh nggak sejauh itu, and I can talk confident gitu. Mhm. Great then, you know what? Kamu lesson learn dari cerita aku ya. Tapi aku nggak menakut-nakutkan ya. Sebenarnya banyak yang seru juga dari aku, cuman ini in terms of communications, this is what I got. And I think this is like such a learning experience yang aku kira bisa jadi prerequisite knowledge buat kalian. Apalagi kalian masih jalan masih panjang kali ya. Masih ada 2 tahun lagi untuk sampai magang gitu kan. Jadi kayak semangat dari aku. Dari aku yang tidak pernah terpapar cerita magang dari cutting-cutting aku. Jadi kayak aku sempat shock gitu pas datang, nggak shock sih, cuman kayak oh, makanya aku butuh adaptasi 1,5 bulan karena aku harus beradaptasi dengan caranya tuh seperti ini gitu. Devina deh. For me, I think I would love to work in an international company because, well, as an English studies student, I think it's more interesting for me to learn something that's on an international field. So, yeah. Oke, thank you Devina. What about Darren? Sorry Max. Nama kamu nggak diganti Max, jadi kayak aku selalu nama kamu tuh mirip sama teman-teman aku, jadi kayak aku biasa manggil Darren. Oh, I'll rename the next meeting. But the kind of company that I want to work in, maybe I don't want a company that's too senioritas. I want to make sure that we can all focus on our work, but our own way, you know? So there's a lot of space to be creative. Okay, great. Thank you. Tinggal Chanis ya. Chanis, are you available? Kalau nggak available juga nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di chat aja. Okay, guys. Wah, Chanis is on the chat. Okay. Okay, great. Thank you, guys. Nah, sekarang reminder. Ini reminder dari aku kayak ya quote of the day lah. Communication is the ultimate key to survive in a career. Nah, ini ada satu cerita quick story tentang percakapan aku sama mentor. Jadi waktu awal-awal itu aku sempet aku kayak cerita gitu sama mentor, terus mentor nanya, kalian itu kalau misalkan jadi HR lebih suka orang yang kalian jadi nggak usah jadi HR, jadi leader deh. Lebih suka membernya tuh yang bisa komunikasi atau bisa lebih bisa komunikasinya bagus atau talentnya yang bagus gitu kan. Terus berhubung aku jadi leader di ASEC tuh lebih kayak butuh technical things. Jadi aku bilang tergantung posisinya sih Mas. Kayak mungkin kalau misalkan di bagian marketing atau di bagian apa cocoknya communications. Tapi kalau misalkan di back office gitu kan yang butuh technical data lebih cocoknya talent sih karena nggak semua orang tuh punya talent gitu kan menurut aku kan, dan communications bisa di build uh, along the way gitu menurut aku kan. Terus ini opini dia bilang aku nggak setuju sama kamu. Kalau menurut aku communication itu is the key karena aku punya dua bawahan, yang satunya pinter communicate tapi kerjaan dia sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi yang satunya kerjanya bagus tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh, communication dia tuh gagap gitu. Jadi em, misalkan aku nyuruh dia ngasih dalam 1 jam ngasih task A, dia bakal bakal solving nih, tapi dalam perjalanan aku ngasih dia tugas 1 hari ke depan untuk ngerjain tugas A. Nah, aku yakin dia bisa ngerjain tugas A itu dengan baik dan benar, dan bahkan bisa ngelebihin ekspektasi aku. Tapi kamu harus tahu di dalam dunia perkantoran itu semuanya tuh fleksibel. Bahkan kadang-kadang tuh suka ada pergantian yang mendadak gitu lah, suka ada revisi-revisi. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa komunikasi, itu kan kalian susah untuk mengkomunikasikan perubahan apa yang along the way selama dari kita ngasih tugas sampai deadline-nya besok gitu. Kalau misalkan orang nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa menyampaikan saran atau idenya atau concern-nya terhadap tugasnya, itu bisa menghambat pekerjaannya jadinya. Although mungkin pekerjaan inisialnya nih ya, inisialnya misalkan disuruh kerjain A, dia bisa come up with A besoknya bahkan lebih bagus gitu. Tapi di selama 1 hari itu mungkin kan ada
ada perubahan-perubahan jadi A, B, C, D, E gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak bisa bercommunication dengan baik, nggak bisa ada skill komunikasi, menurut dia, itu tuh pekerjaannya bisa jadi menghambat dan bahkan lebih banyak revisi. Itu menurut mentor aku. Dan menurut aku juga setuju setelah aku terjun langsung gitu ya di dunia pekerjaan misalkan. Oh iya, ternyata orang yang bisa berkomunikasi itu ternyata memang orang yang hebat gitu. Aku ngeliat di karyawan lain dia bilang kayak gini loh ke teman aku. Kayak kalian tuh kerja tuh seporsinya kalian aja. Aku tuh dari kuliah nggak pernah ngerjain tugas, tapi aku bagian presentasi. Tapi aku tahu apa yang kalian kerja, apa yang tim aku kerjain. Aku tuh nggak pernah bagian research. Aku selalu yang ngomong gitu. Tapi aku tahu apa yang aku omongin gitu. Dan he's now the manager of the division. Dan teman-teman aku bilang, ya I know he's worth it karena apa yang diomongin itu tuh selalu quick grasping gitu loh. Dia tuh paham gitu loh. Nggak kayak nggak kayak teman sepantarannya yang manajer juga, dia tuh apa yang sekali diomongin tuh orang tuh langsung paham gitu. Although mungkin dia selengean orangnya, tapi communication skillnya itu bagus banget gitu. Tapi dia tuh when he present in the stage atau kayak present in front of anybody, he stands in a different in a different soul gitu loh. Dia bukan lagi orang yang di belakang desk-nya tuh kayak selengean, suka ketawa-tawa gitu yang mageran, tapi dia bisa ngebuat orang tuh convince gitu loh dengan apa yang udah dikerjain, although mungkin kerjaannya bukan kerjaan dia gitu loh. Tapi karena pengetahuannya dia dan dia cara nge-convince orangnya itu, nah itu the art of communications gitu. Dan nge-convince itu nggak harus yang mungkin, makanya aku baru nyadar, oh ternyata nge-convince orang tuh nggak harus selalu ngomong confidence kayak aku. Tapi aku jadi belajar, oh ternyata nge-convince orang tuh bisa loh ngomongnya kayak begini. Karena selama ini aku terpapar ya, tau kan ya kalian Isaac itu kan kayak, atau TEDx gitu ya, yang kayak, oh orang-orang keren gitu, ngomongnya tuh baik-baik, ngomongnya tuh begini, begini, begini gitu loh. Nah sekarang aku belajar, oh ternyata nge-convince orang, nge-influence orang itu nggak harus communication yang template-nya A gitu. Bisa juga template B dan C, tergantung kalian, dan tergantung situasi dan kondisi. Begitu. And I think that is for today. So if you have any concern atau mau diskusi langsung tentang terkait aku tentang communications atau anything like besides that juga boleh, I'm open. Kecuali kalau misalnya aku lagi sibuk, aku kasih tahu gitu. And now we're taking the picture. Kok aku mau jadi ngerasa jadi speaker ya? Aku nggak ngerasain diskusi karena kalian nggak ada yang mau ngomong. Besok-besok next 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 coaching session aku mau kalian harus ada satu partisipasi untuk nge-share satu story ya. Setiap ini. Karena aku sekarang kurang dengar story-nya dari selain Selin sama Max sih. Jadi kayak Selin sama Max siapin story buat kalau misalkan disesuaikan sama materi kita next coaching sessions. Biar aku nggak ngomong sendiri gitu loh. Aku nggak mau jadi speaker kedua, aku maunya jadi coach kalian gitu loh. Nggak mau jadi kayak Karit gitu loh. Ini kayak aku kesannya ini jualan cerita gitu. Oke, aku mau stop share dulu. Dan kayaknya mulai besok kita nggak 1 jam deh, 1,5 jam. I don't think